Ini sebelum saya Ya. saya ini ya. Ini saya baca rangkaian ayat yang Al-Baqarah ini. Ya. Itu kepala saya tuh sampai terbang ke langit itu. Jadi nanti saya coba tumpahkan. Bentar, Ustaz. Saya mau terbang. Mas, soalnya Ustaz Budi mau mengimajinasikan ya. Saya bener kan? imajinasi Kita langit harus itu, masuk imajinasi ini. Nanti coba, tapi nanti Siap. sebelum itu Siap. ada menarik. Saya teringat sesuatu nih. Mana yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Itu menarik kan? Itu menarik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa cerita dari podcast Ustaz Budi Ashari. Oleh karena itu, marilah kita menyimak bersama videonya. Ini sebelum saya ini ya. Ini saya baca rangkaian ayat yang Al-Baqarah ini. Itu kepala saya tuh sampai terbang ke langit itu. Jadi nanti saya coba tumpahkan. Bentar, Ustaz. Saya mau terbang. Mas, soalnya Ustaz Budi mau mengimajinasikan ya. Bener kan? Imajinasi Kita langit itu harus sampai- masuk imajinasi ini. Nanti coba, tapi Siap. nanti sebelum itu ada menarik. Saya teringat sesuatu nih. Mana yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Itu menarik kan? Itu menarik banget. Yang pasti bahan ciptaannya lain, ya kan? Manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, ya kan? Beda ya. Tapi saya itu ingat dulu saya pernah belajar dari salah satu guru saya. Ngaji malam gini juga, saya ingat banget ngaji malam gini juga di tempat yang cukup tenang gitu ya. Terus beliau ngasih sambutannya begini. Manusia itu kan diciptakan dari tanah. Tanah itu kalian tahulah tempatnya di bawah, diinjak siapa saja. Bahkan binatang saja, itu binatang yang najis seperti anjing saja. Itu ya kencing di situ, ya buang air di tanah itu. Jadi kita betul-betul lebih hina daripada binatang najis. Nah, saya kita diingatkan ayat ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya kan, manusia itu bisa seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Tsumma radadnahu asfala safirin. Kemudian manusia yang tadinya luar biasa itu kemudian menjadi turun jauh sekali sampai paling dasar. Kayak tadi dikencingin binatang najis. Tapi beliau bilang gini, tapi kalian harus tahu, tanah tidak selamanya di bawah. Tanah tidak selamanya dihinakan seperti itu. Karena ada tanah yang tempatnya di ketinggian lebih tinggi dari semua dan harganya sangat mahal. Apa itu? Kata beliau, genteng. Genteng. Iya sih. Genteng gimana? Di atas kita semua. Bener-bener. Iya kan dari tanah tuh ya. Orang paling tinggi pun di atasnya masih genteng. Ya kan? Tapi kan Isat, genteng itu kan bikinnya Sat, itu kan ampun-ampunan itu. Itu yang disampaikan guru saya, Jang. Dia bilang gini, tapi Anda tahu, kalian semua harus tahu, tanah untuk supaya tempatnya tinggi dan harganya mahal, dia harus melalui proses yang tidak mudah, harus sabar. Tanah kan bebas saja nih, tiba-tiba untuk jadi genteng harus mau dibentuk dengan bentuk seperti ini, nggak boleh hidup semaunya. Kata beliau gitu, nggak boleh hidup semaunya. Hidup itu ada cetakannya, ada aturannya. Apa cukup? Enggak cukup. Sudah jadi dijemur, panas terik matahari. Apa cukup? Enggak cukup. Dibakar oleh api yang sangat tinggi panasnya. Dan seterusnya. Proses yang sangat sulit itu yang membuat tanah yang tadinya di bawah lebih hina dari binatang najis, kemudian menjadi tinggi dan harganya mahal. Begitulah kalian seharusnya. Ya Allah. Jadi gitu loh, dulu ngajinya gitu, Lid. Jadi genteng layak untuk menjadi tempat berteduh kalau prosesnya bisa begitu. Nah, betul. Posisinya bukan hanya sekedar sebagai atap. Orang-orang yang berada di bawahnya terasa nyaman. Gitu Jat ya. Kalau kita tanah nih, ya kan, kemudian posisinya tinggi dan mahal, orang nyaman berteduh di bawah kita. Tapi berarti manfaatan. Gini Sat, berarti ada potensi genteng bocor Sat ya. Itu. Iya kan? Itu gimana tuh? Bocor tuh gimana ya? Iya kan? Padahal dia udah genteng ya, harusnya ada genteng. Udah ya. diikuti semua proses Sat. Berarti gini pertanyaannya, genteng bocor itu sebabnya apa? Iya. Enggak bayangannya gini Sat. Waktu diproduksi kan udah pakai cetakan Sat. Bahannya udah dimasukin. Cuma dia mungkin waktu cetaknya perlu 21 hari misalnya gitu Sat. Dia cuma 15 hari gitu Sat. Terus pas dijemur jadi enggak sampai tuntas Sat. Kalau dalam ilmu kayaknya enggak sampai itkon gitu kira-kira gitu Sat. Nyetak genteng ya. Gitu kan Sat. Iya. Artinya dia tidak siap
untuk menghadapi semua kesulitan tantangan zaman karena hujan, panas, kadang-kadang kalau negeri salju ketiban salju segala macam kan. Berarti dia nggak siap. Betul. Iya. Tapi tadi pertanyaan malaikat tadi sebenarnya lebih mulia mana malaikat sama manusia itu? Nah ilustrasinya ini. Makanya manusia itu jelas tadi ya bisa lebih hina daripada binatang. Sumarodatna asfala safilin. Tapi aslinya manusia yang di tengah jadi malaikat, manusia ini binatang. Manusia di tengah nih bisa turun di bawah binatang. Tapi jangan lupa manusia bisa di atas malaikat. Ini malaikat nih di atas malaikat. Kenapa begitu? Ada ceritanya tuh. Iya, ada bukti paling gampang. Ulama sering jelaskan gini. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj ke langit, Isra dan Mi'raj. Langit kan? Iya. Kan dianterin Jibril. Malaikat paling mulia, pemimpin para malaikat. Dianterin sampai ke langit 7. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan. Di langit terakhir, langit ke-7 itu aku melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Oke. Di langit ke-7 tuh dengan 600 sayapnya. Karena binatang bukan binatang sayap malaikat yang itu menjadi makhluk yang paling mulia di antara malaikat lain, Jibril alaihissalam. Yang Nabi mengatakan kalau dibentangkan satu sayapnya saja menutup ufuk timur sampai barat. Gitu ya, 600 nih. Tapi ada tapinya nih. Kata Nabi Muhammad SAW, aku melihat Jibril di langit 7 itu seperti tikar yang tergeletak rusak. Berarti Nabi Muhammad kan belum ketemu Allah di situ. Padahal harus ketemu Allah. Nabi Muhammad harus melanjutkan sendiri perjalanan ke Sidratul Muntaha. Untuk langsung bertemu Allah itu tidak ditemani malaikat Jibril. Dan dilihat dari atas ibaratnya gitu ya. Dan artinya gini. Kemudian disitulah ulama mengatakan itu bukti bahwa manusia bisa lebih tinggi dari malaikat. Nah, caranya gimana? Maksudnya bisa lebih tinggi? Itulah kenapa ada satu kalimat ya bahwa sholat itu kan di depan Nabi Muhammad apa? Mi'raj sholat. Sholat itulah mi'rajnya orang beriman. Ini mumpung Ramadan nih ya kan lihat ya. Ramadan itu kan sholat kita banyak. Betul. Rokat, masya Allah. Kita nggak lakukan di luar Ramadan kita nggak punya sholat kayak gitu ya kan. Banyak lah sholat wajib, sholat sunnah, sholat taraweh, ada qiyam, tahajud, masya Allah tabarakallah. Andai sholat itu kita nikmati, kita maknai, itu kita betul-betul mi'raj pada Allah. Berasa banget kita belajar fikih tapi itu kayak praktek gitu ruhnya gitu. Nuansa fikih kan sholat kan sebenarnya di bab fikih. Iya, karena fikih itu kan menjelaskan sah tidak sah. Ya kan? Iya, betul. Tapi bahwa sholatmu itu pakai hati apa enggak bukan ilmu fikih memang. Jadi orang fikih, banyak ulama fikih ditanya, gimana sholat saya? Udah sah. Sholatmu diterima atau enggak diterima itu bukan urusan fikih. Itu urusan hatimu, itu ilmu tazkiyatun nafs. Yang menentukan bahwa kamu khusyuk apa enggak khusyuk. Nabi Muhammad SAW naik sampai Mi'raj dan malaikat tidak bisa lagi menembus Allah hanya untuk mendapatkan perintah sholat. Gitu kan Satya? Saya ceritain dikit ya. Padahal malaikat itu ada yang kerjaannya ruku, ada yang kerjaannya sujud. Sholat kan ada ruku ada sujud. Kenapa manusia kalau rukuk sujud lebih mulia? Nah, ulama jelasin lagi. Gini, malaikat itu rukuk sujud kuat lama karena nggak punya nafsu. Ngakan enggak, ya kan? Minum enggak, enggak terganggu oleh lawan jenis. Lah kita hilang kan? Makanya ruku dan sujud menjadi istimewa bagi manusia. Manusia karena artinya dia berhasil mengalahkan semua lintasan duniawi yang mengganggu itu hanya untuk supaya mi'raj pada Allah. Disitulah dia akan mulia, bahkan melewati malaikat. Allah. Ini berarti kembali ke Adam alaihissalam. Balik ke Adam alaihissalam. Jadi kan balik ke Adam kan. Nah, ini pertanyaan mana lebih mulia malaikat atau manusia? Tergantung. Karena manusia bisa sangat rendah. Di bawah gitu ya rendahnya. Kisah Adam masuk. Kalau Adam alaihissalam posisinya tentu lebih mulia nih kalau gitu, nebak-nebakannya gitu. Nah, sekarang cuman prosesnya gimana nih? Nanti simpulin ya. Tapi saya mau apa yang mudah-mudahan saya bisa mentransfer tadabbur saya sampai ke langit. Kita mulai berimajinasi tadabbur. Belajar imajinasi karena ini mahal. Karena sekarang ini Allah bercerita tentang apa? Tentang Adam dan malaikat. Itu kan bukan cerita di bumi. Kalau di bumi kan kita kenal nih, ya kan? Ada apa-apa semua kita kenal.
Tapi Allah ceritanya di langit, kita belum pernah ke langit. Atau Allah bercerita tentang surga, kita belum pernah ke surga. Gitu. Jadi kalau imajinasi yang terbatas kita nggak mampu naik, nah itu indahnya tadabbur. Nah, saya cerita dikit ya. Siap, Sat. Kita dengerin, Sat. Nih, nanti disimpulin ya. Kan Allah mengajarkan asma kepada Adam. Karena malaikat mempertanyakan atau menanyakan, gitu ya. Oke. Suasana pertanyaannya gimana, Sat? Kan pertanyaan tadi kan, mosok iya sih ya Allah manusia yang kau kirim, mosok iya Adam gitu kan, ntar ngerusak nih orang nih numpah darah. Ternyata udah malaikat diem, pokoknya aku lebih tahu, kalian nggak tahu. Ini gambaran singkat ya. Kemudian bayangan saya dengan posisi ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha, secara terpisah Allah ngajari Adam. Sini Adam belajar. Al asma. Jadi kita jelasin ya. Oh, semua. Dah selesai. Tibalah waktunya. Ya kan Allah nyatakan udah oke nih. Udah waktunya adalah membuktikan di hadapan malaikat-malaikat mulia ini yang kemarin nanya yang menjawab kalau ini adalah keraguan. Ya kan kalau atau ini pertanyaan, maka ini jawabannya. Gitu. Dah, Adam udah selesai nih. Nah, maka summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menunjukkan semua asma di hadapan malaikat. Adam duduk situ, udah ya. Jadi pemandak saya bayangin lihat datang semua, Sat ya? Iya. Ini bener nggak? Bener nggak, Sat? Semua tuh yang disebut Adam tuh datang di depan malaikat itu. Nah, itu ulama mengatakan gini, kata aradahum, ada hum itu. Itu ulama mengatakan, sebagian ulama tafsir mengatakan semua yang Allah ajarkan tentang bumi ini itu dihadirkan. Loh, jadi kayak misalnya ini nih. Gunungnya ada di gunung ada gitu. Bukan. Gimana caranya wallahu alam, tapi gunung hadir. Tunjukin. Ini apa? Gitu. Laut ini apa? Gitu. Ya kan? Gitu. Ada apanya? Kucing ini apa? Dinosaurus. Ada enggak dinosaurus? Ada enggak dia? Enggak tahu lah ya. Kira-kira gitu. Nah, jelasin tuh. Ini apa? Tangan dengan seluruh dalamannya, ya kan? Ini apa nih? Urat, aliran fix dihadirkan di depan malaikat. Begitu kata Harodohum, menurut sebagian lama ya. Nah, jadi saya suka membayangkan gini. Ini malaikat ceritanya udah siap untuk menyidang. Ya, bayangan saya kayak mau nyidang, namanya senior. Ya kan? Orang paling kenal dunia lah kira-kira dengan semua ciptaan. Lebih dulu. Jelas mulianya udah jelas. Ya Terbuat kan? dari cahaya lagi. Terbuat dari cahaya. Dan paling kira-kira dekat sama Allah duluan lagi. Tiba-tiba ada makhluk baru. Pendatang baru nih. Tugasnya besar. Sang senior kan merasa apa iya dia sanggup. Nah, ini bayangan saya. Ini apa iya nih sanggup nih bocah nih, ya kan? Harus dibuktikan dong sama senior. Ya kan bahwa dia sanggup. Nah, jadi bayangan saya itu gara-garanya ini. Pernah lihat dulu. Jadi ada sidang MK. Bukan. Sidang S3. Kira MK. Udah lewat kemarin ada ini pemilihan main MK aja. Saya pernah lihat di TV ya. Jadi sidang S3. Ada satu sidang S3 itu yang nyidang tuh 9 profesor. Sehingga kalau salah 9. Saya ya. Oh banyak banget 9 orang. Nah, saya gara-gara itu tuh jadi ngebayangin suasana. Iya kan summa aradahum 'alal malaikah, itu kan malaikat itu banyak. Bukan cuma malaikat ya satu, enggak dua, enggak mungkin satu, enggak mungkin dua, karena jamak. Malaikat nih. Ada Adam situ. Senior gitu. Iya kan? Sih. Itu menghadirkannya di atas itu. Itulah. Jadi ini persidangan ilmu pertama. Di surga itu ya. Jadi bayangan gitu. So, itu kalau saya ngebayanginnya kita apa enggak minder kan? Malaikat. Iya benar. Kemudian kebayang sih. Setelah itu Allah berkata bukan ke Adam dulu, dan buktikan enggak gitu. Enggak gitu caranya. Enggak gitu. Gimana? Tembak dulu yang meragukan. Senior kan pada ragu nih. Ya, tadi kan. Tembak dulu. Ditunjukkan tuh bumi, langit, bulan tentang air, laut, semuanya di bumi ini. Asma itu. Allah katakan ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Oke, malaikat sebutin itu. Kalian kan katanya kalian ini itu kan, ya udah. Kalau betul kalian begitu,
sekarang jelasin satu-satu asma yang ditunjukkan. Oh jadi emang nembak malaikat dulu Ustaz ya? Malaikat dulu. Begitu karena tsumma aradhum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Itu tahapan dari yang awal bahwa udah saya yang lebih tahu gitu kan Ustaz. Tahapan berikutnya gitu Ustaz. Lanjut ya. Kita lanjutin ini nih. Nanti kita bahas nih ilustrasinya. Udah kan? Gitu ayat itu in kuntum shadiqin, kalau betul kamu malaikat betul dengan inimu ya sekarang jelasin. Nah, malaikat gak dapat ilmunya karena Allah ngajari ke Adam bukan ke malaikat yang asma. Yang ma'alam Adam ya. Akhirnya malaikat fair. Dia jawab qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ayat imajinasinya keren. Enggak, itu senior keren bener. Imajinasi saat imajinasi. Iya, ada kan lagi. Iya benar. Senior keren banget benar. Innaka antal alimul hakim. Kata malaikat, ya Allah, Maha suci Engkau, ya kan? Enggak ada yang cacat pada Engkau, sempurna. Kami ini enggak punya ilmu kecuali Engkau ajarkan pada kami. Indah gitu ya. Sesungguhnya Engkau Maha berilmu, Engkau Maha hikmah gitu.